pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Ya, masih ingat apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, oke, semuanya masuk ya. Ya, bagus. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, Aku Cinta Makhluk Hidup. Subtema 1 ya. Oke. Pembelajaran ke-1. Oke. Tentang apa? Ya, tema ini kita akan belajar tentang IPA, Bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, baik. Yang pertama kita akan belajar tentang IPA. Ya, siapa yang tahu di sini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Oke. Menurut kalian tumbuhan itu penting nggak? Ya, tumbuhan yang sering kita lihat, menurut kalian penting tidak? Ya, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Selain kita bisa menghirup udara segar, lalu kita bisa mendapatkan makanan dari tumbuhan itu sendiri, ya, kita juga terbebas dari bencana alam. Ya. Baik, struktur dan fungsi tumbuhan. Siapa di sini yang tahu apa saja struktur tumbuhan? Ya, ada akar yang pertama ya, ada akar. Ya, gambarnya ada akar. Lalu ada batang, betul sekali. Ada apa? Daun. Ada bunga, ada buah. Nah, di dalam buah ada biji, betul sekali. Nah, lalu tentu saja tiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing ya. Mulai dari akar, ya, dari akar. Fungsi akar itu apa? Ya, ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu fungsi akar? Ya, fungsi akar itu menyerap air dan mineral. Nah, yang berada di bawah tanah itu ya, itu menyerap air lalu dan mineral lalu disalurkan melalui batang dan lalu ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhnya tumbuhan ya, supaya jika tidak ada akar gimana jadinya tumbuhan? Pasti akan cepat tumbang. Makanya kenapa setiap tumbuhan pasti memiliki akar. Ya. Lalu yang kedua ada batang. Ya. Batang fungsinya sebagai ya penopang berdirinya tumbuhan. Ya. Tanpa batang pasti tidak akan berdiri. Ya. Baik. Sekarang ya, untuk kalian bisa memahami lebih lanjut struktur dan fungsi tumbuhan ya, kalian bisa membaca modul yang sudah Ibu persiapkan ya. Ibu berikan
melalui WhatsApp. Ya, kalian bisa baca struktur dan fungsi tumbuhan ya, mulai dari akar, batang, lalu daun, bunga, buah, dan biji. Ya, baik, sekarang kalian coba bentuk kelompok ya. Kelompok 5 kelompok ya. Kalian akan ibu berikan satu kertas kosong ya. Nanti coba kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian jika kalian mempunyai pertanyaan, coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan ya. Lalu nanti masing-masing anggota kelompok itu membuat pertanyaan. Satu anak satu pertanyaan ya. Lalu nanti sudah terkumpul semua pertanyaannya, diputar, tetap di kelompok itu diputar ke anggotanya searah jarum jam. Lalu di checklist pertanyaan apa saja yang harus yang penting, yang menurut kalian penting, di checklist ya, dicentang. Nanti pertanyaan itulah yang akan diajukan untuk anggota kelompok lain. Nah, kalian pasti juga setiap kelompok memiliki satu pertanyaan untuk dijawab. Ya, sudah mengerti? Ada pertanyaan? Baik, sekarang mulai berdiskusi dengan kelompok. Ya, sudah semuanya. Oke. Baik, bagus sekali ya. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan, ya, sudah menjawab dengan baik ya. Baik, sekarang tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Oke. Ada yang tahu hak itu apa? Ya. Betul. Hak merupakan segala sesuatu yang kita miliki, yang harus kita miliki. Ya. Lalu kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, untuk mendapatkan hak kita terlebih dahulu harus melakukan kewajiban kita ya. Contoh hak itu seperti apa? Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, lalu sebelum kita mendapatkan itu semua, kita harus melakukan kewajiban yang seharusnya yang kita miliki ya, kewajiban yang kita miliki. Contohnya kewajiban yaitu kewajiban kewajiban untuk belajar. Nah, kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan contoh kewajiban. Nah, tanggung jawab kita seperti apa? Ya, tanggung jawab itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, kita harus bertanggung jawab. Contohnya, kita ibu memberikan tugas kepada kalian. Ya, kalian harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dengan baik. Ya, contoh kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar ya, yang berkaitan dengan struktur tumbuhan tadi ya. Jika kita tidak memelihara tumbuhan atau kita sering menebang pohon, pasti akan terjadi banyak fenomena alam. Nah, fenomena alam seperti apa contohnya? Jika kita tidak menanam pohon, ya, banjir, ada longsor, ya.
Ya, banjir dan longsor bisa kita tuangkan dalam teks, ya, teks penjelasan tentang apa itu longsor, apa itu banjir. Nah, baik. Nah, itu semua ya masuk ke dalam teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Nah, tunjuk tangan. Siapa yang tahu tentang teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Nah, tidak hanya fenomena alam ya, bisa penjelasan tentang apa itu mobil. Nah, tapi memang teks eksplanasi lebih kepada fenomena alam seperti apa itu longsor, bagaimana terjadinya longsor. Ya, teks eksplanasi itu menjelaskan semuanya. Ya, dalam teks eksplanasi, teks itu menjelaskan tentang fenomena alam tersebut. Nah, baik, sekarang coba kalian kembangkan ya teks eksplanasi tentang longsor. Nah, ya, sudah Ibu berikan contoh ya. Longsor, misalnya banjir. Banjir terjadi karena apa tadi? Kita tidak memenuhi kewajiban kita menanam pohon, ya, merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan. Coba kalian kembangkan ya teks eksplanasi tentang longsor. Nah, baik. Ya, oke. Itu tadi tugas tadi. Bisa kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Nanti akan Ibu cek satu-satu siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan ya. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Ya. Baik. Sekian materi kita hari ini ya. Ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian pahami? Tidak ada? Ya, baik. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Struktur dan fungsi tumbuhan. Betul sekali. Apa saja jenis-jenisnya? Akar. Akar ada serabut, akar tunggal. Ada lagi akar apa? Akar gantung, akar tempel ya, akar yang menjulang ke permukaan tanah itu ya. Terus kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, hak itu segala sesuatu yang kita miliki. Maksudnya apapun yang segala sesuatu yang kita miliki, seperti hak yang hak untuk hidup, nah, hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Lalu ada kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti kita wajib mematuhi peraturan, berkewajiban untuk belajar, mematuhi orang tua ya, itu termasuk kewajiban. Membantu orang tua itu termasuk kewajiban. Lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu tadi apa? Teks penjelasan mengenai fenomena alam ya, betul sekali. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya, semoga kalian sehat ya, jaga kesehatan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, baik ya, sebelum kita pulang, coba salah satu pimpin doa. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa mengerjakan tugas ya, tentang apa tadi? Teks eksplanasi tentang longsor.
Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.